Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasya, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya, tepatnya memasuki bulan Mei ya. Tentunya masih di 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan memprediksikan ya, ataupun menerawangkan ataupun mendeteksi ya, tak terfikirkan sebelumnya ya. Ini yang bakal terjadi memasuki minggu pertama bulan Mei ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya, silahkan ditonton, disimak sobat, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next sobat ya, setelah sudah gemini, akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat menjadi aku. Ini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Taurus ya, memasuki minggu pertama bulan Mei. Taurus asmara, kartu utama muncul petunjuk Four of Cup pada 4 cup. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya. Ingat memasuki minggu pertama bulan Mei. Ini saya rasakan bahwa masih banyak sahabat Taurus yang asmaranya lagi kurang baik-baik saja. Terkadang saya merasakan kalian terkadang dibikin capek, dibikin lelah, memikirkan kok nggak stabil-stabil, atau mungkin kok sering terhantam masalah. Sehingga apa? Sehingga memicu kalian selalu berpikir dan berpikir, selalu mencari solusi dan solusi. Gitu. Makanya saya merasakan energi kalian banyak yang kewalahan di sini. Karena ada sebuah pemikiran-pemikiran. Masalah-masalah tak kunjung selesai, masalah-masalah tak kunjung damai. Sedikit-sedikit ada problem. Sedikit-sedikit ada problem. Itu yang saya rasakan dari kalian. Jadi bisa dikatakan bahwa sahabat Taurus di sini apa ya, masih banyak gitu loh yang ingin segera ataupun ingin lekas menyelesaikan masalah. Bahkan terlihat sampai energinya ini kewalahan berpikir tentang asmara, kok tak kunjung stabil gitu.
Oke ya, tidak masalah. Sekarang kita cross check ya. Ada 10 koin ya, Ten of Pentacles. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus jadi kartu konfirm. Ya tadi mengatakan tidak ada masalah. Terbukti ya ada 10 koin. Artinya partnya di sini bisa saja akan ada sebuah perubahan. Gitu. Sebuah perubahan yang dimana ketika kalian adanya sebuah konflik, ada sebuah problem dalam asmara ini bisa saja akan terselesaikan, akan bisa damai, akan bisa baikan. Gitu. Nah, terlepas dari yang saya informasikan barusan akan ada damai, akan ada penyelesaian, tetap sahabat Taurus harus apa ya, harus mencari solusi dan jalankan ya kan. Gitu. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah penyelesaian keberhasilan. Meskipun ingat ya, meskipun di sini memberikan sinyal bagus, ada penyelesaian, ada damai, ada rukun kembali sesuai harapan kalian. Nah, meskipun seperti itu, makanya saya mengatakan terlepas dari apapun itu, tetap ya sahabat Taurus tidak boleh santai, harus tetap memikirkan ketika ada masalah dan harus berani mengambil sebuah penyelesaian di situ. Jalankan apa yang menjadi ide kalian. Gitu loh. Jalankan, maka yang terjadi 10 koin. Akan ada pencapaian, akan ada sebuah penyelesaian. Gak bisa dipahami. Tak beda kalau kalian misalkan nih terhantam masalah, tak kunjung kondusif, sulit karena stabil. Beda. Ketika kalian ada masalah, kalian cuma berdiam aja, melamun saja, berpikir saja. Ketika ada solusi tidak mau dijalankan, ya sama aja. Meskipun kartu konfirmnya bagus, tidak akan kena sama kalian, tidak akan resonate. Tapi ketika kalian sendiri mau adanya perbaikan, mau menjalankan ide kalian, nah itu akan bakal resonate, akan ada penyelesaian di situ, akan ada rasa bahagia, akan ada rasa senang kembali. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi di pekerjaan ataupun karir Taurus kartu utama 4 koin ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Taurus 4 koin. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal bahwasanya saya merasakan dari kalian ini kayaknya kalian banyak yang sedang lagi berkonsentrasi, eh, yang berfokus ingin mencapai sesuatu hal di sini ya. Maksud saya mencapai sesuatu hal itu ya mungkin kalian berharap ingin adanya sebuah target-target yang bakal kalian wujudkan gitu loh sobat. Kalian ingin mencapai target di sini kayaknya, ingin mewujudkan harapan impian atau bahkan keberhasilan kesuksesan ini kelihatannya kalian mau apa ya, mau mewujudkan itu semua gitu loh. Makanya barusan saya mengatakan ini kayaknya sahabat Taurus banyak yang sedang berfokus gitu loh. Banyak yang mungkin yang sedang berkonsentrasi untuk apa, untuk bisa mencapai target sesuai apa yang selama ini kalian harapkan, kalian ingin mencapai di sini gitu loh. Adanya sebuah kefokusan luar biasa di sini, adanya sebuah energi apa ya, adanya sebuah energi ambisi juga ya. Kalian kayaknya sih banyak yang berambisi ingin apa, mengejar sesuatu. Ya tidak masalah ketika itu memang positif, soal ambisi atau tidak itu tidak masalah, yang penting adanya semangat ya. Lanjut kartu confirm, kartu cross check ya, Wheel of Fortune. Ya ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus jadi kartu confirm ini selamat ya. Kayaknya banyak sekali nih nanti sahabat Taurus yang bakal mencapai apa yang selama ini kalian kadang-kadang. Wheel of Fortune ini berhubungan sama karma baik. Artinya apa? Artinya sudah jelas. Ya mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat merasakan kesulitan mencapai target lah, mewujudkan harapan impian lah, apalagi keberhasilan suksesan lah. Bisa saja memasuki minggu pertama bulan Mei akan bisa sesuai ekspektasi, akan bisa sesuai harapan, karena ada Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan sedang berpihak sama kalian. Mantap ya. Kalau pekerjaan di sini kayaknya Taurus akan adanya sebuah pencapaian-pencapaian di sini, meskipun tidak terlalu meroket naik ya. Jelas akan ada kabar baik. Intinya yang bermasalah, yang ada problem akan selesai kok di sini. Nanti kita deteksi ya.
Lanjut di keuangan ataupun rezeki Taurus, kartu utama muncul petunjuk The Magician ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya. Kartu awal The Magician ini memberikan sinyal kuat bahwasanya waspada, di dalam diri kalian ada unsur magic dikirim dari orang iri, orang toksik yang nggak suka melihat kalian berkelimpahan, melihat kalian berkecukupan. Ini orang ini tidak mau, makanya menembak atau mengirim energi negatif atau black magic ini sudah jelas The Magician. Artinya kan ada magic dalam diri kalian, cuman lagi-lagi tergantung sama energi. Ketika energi kalian positifnya tinggi, otomatis kan bisa menangkal masuknya energi negatif, maka akan terjadi perubahan. Justru kalian akan lancar rezekinya di situ. Sudah tertembak tapi lancar. Kenapa ya? Karena positif kalian tinggi, kan mental itu negatifnya. Ya gitu loh. Tapi begitu sebaliknya, ketika energi negatif kalian yang tinggi sobat, otomatis gampang gitu loh, termasuki. Positif kalian rendah, energi negatif ini bisa masuk. Nah, itulah yang menyebabkan juga cepat adanya perubahan. Yang semula kalian merasakan lancar, banyak milih, tiba-tiba tersendat atau bahkan macet sama sekali di sini. Itu yang akan terjadi. Jadi balik lagi apa yang kalian rasakan di situ. Mulai dulu ataupun kemarin atau memasuki minggu pertama bulan Mei, apa yang kalian rasakan? Masih lancarkah atau ada perubahan? Tidak ada lancar lagi. Kebutuhan semakin besar tapi pemasukan minim, serasa macet. Nah, apakah seperti itu yang kalian rasakan? Kan kalian sendiri yang merasakan juga. Ingat ya, sekali lagi The Magician, ada unsur magic, bisa saja membawa kebaikan, bisa saja membawa keburukan. Jadi tergantung energi. Energi positif yang kuat akan membawa kalian dalam hal keberuntungan, kebaikan. Energi negatif yang kuat akan membawa kalian adanya perubahan, merugikan ataupun keterpurukan. Ya, sekarang kita cross check kartu konfirm. Ini petunjuk The Hermit ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Taurus ya, The Hermit. Seperti yang saya katakan tadi, ini kayaknya memang banyak orang-orang yang menghalangi ataupun yang merintangi kelancaran rezeki kalian. Ya, ibarat kata rezeki kalian terhalangi di sini. Memang ada yang menghalangi, bukan. Ini maksud saya itu bukan faktor alami yang menghalangi, yang merintangi kelancaran rezeki kalian ini loh sobat. Ini bukan alami. Seperti yang saya katakan tadi, ada energi yang dipaksa masuk di dalam diri kalian. Nah, itulah yang menghalangi. Itu kan bukan alami namanya. Gitu. Di hermit. Rezeki ataupun keuangan yang masih penuh liku-liku, yang masih penuh hambatan, masih penuh jalan terjal. Gitu. Belum ada kestabilan, belum ada kelancaran yang luar biasa, belum ada di sini. Karena memang ada yang menghalangi. Tapi di kartu dermit di sini dipesankan apa? Meskipun kalian merasakan ya hal-hal yang seperti yang saya katakan barusan, syarat rezeki lah, banyak hambatan, banyak halangan, tidak seperti dulu lah. Nah, meskipun kalian merasakan seperti itu, ingat ya sekali lagi, di Hermit memberikan sebuah pesan, kalian harus disuruh lebih bersabar dan tidak boleh bersabar aja, sembari apa? Sembari tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga diikhtiarkan juga. Nah, ketika itu kalian jalankan, maka itu menjadikan titik balik langkah yang sangat bagus. Akan terjadi sebuah transformasi menuju kelancaran, perbaikan yang luar biasa, rezeki yang tanpa disangka. Itu yang terjadi. Tapi kalau kalian mendapatkan kesulitan, kalian tidak mau bersabar, tidak mau pendekatan doa, apalagi diikhtiarkan, ya semakin terpuruk. Tak akan lepas ini dari hermit ini. Ujung-ujungnya apa? Habis-habisan, hancur-hancuran, baru nanti artinya sebuah penyesalan yang luar biasa nanti di akhir-akhir. Jangan sampai seperti itu ya. Karena sudah banyak sekali itu loh disepelekan, ujung-ujungnya ya ada kesedihan luar biasa karena sudah habis-habisan, hancur-hancuran, berbagai faktor hancur, baru merasakan. Ya jangan sampai sahabat Taurus seperti itu. Jika memang ada hal-hal yang kurang wajar ataupun di luar logika, ya cepat selesaikan. Seperti itu sahabat ya. Ada yang menghalangi nih rezeki sahabat Taurus ini. Sebetulnya lancar ya, penuh keberuntungan, tapi ada yang menghalangi.
Oke ya, terlepas apapun itu sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerangan ya, memasuki minggu pertama bulan Mei, tak terfikirkan sebelumnya, inilah yang bakal terjadi. Apa yang bakal terjadi? Ini kayaknya bisa dikatakan 60% ya, sahabat Taurus akan mengalami sebuah keberuntungan. Di banyak banyak keberuntungan ini 60% akan terjadi hal-hal yang mungkin mengejutkan. Itu memasuki minggu pertama bulan Mei yang berkonflik entah berat entah ringan gitu loh. Yang selama ini kalian dihantam selalu mikir dan mikir tapi kalian masih tetap semangat. Ya bisa saja ini akhirnya kalian panen gitu loh di bulan Mei ini ada sebuah pencapaian. Nah, makanya jangan menyerah ini sahabat Taurus ketika ada masalah ya dicari solusinya jangan menyerah. Karena di sini melambangkan bagus ya secara kartu dan secara secara terawangan saya melihat ada sebuah kejutan-kejutan, ada sebuah keberuntungan-keberuntungan yang berpihak sama kalian. Ini 60%. Ya mungkin sekitar 40% lah. Ya mungkin masih banyak juga nih yang dihadapkan dengan masalah-masalah, problem-problem, taringan ataupun berat. Energi kalian stuck di situ sobat. Ini hanya sekitar 40% ya. Ini tinggal kalian sendiri nantinya yang merasakan kalian masuk yang 60 atau yang 40. Kira-kira seperti itu ya karena di sini yang 40 terkena imbas ya. Jika kalian kok merasakan masih kesulitan di awal minggu, belum ada keberuntungan, belum ada penyelesaian fix, kalian masuk yang 40 artinya terdeteksi ada sebuah penutupan, kena imbas kalian, aura kalian tertutup, imbasnya lari di asmara, akhirnya kacau terus. Jadi 60 banding 40, masih lebih kuat keberuntungannya. Lanjut ya, di pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi arah penerawangan memasuki minggu pertama bulan Mei, tak terfikirkan sebelumnya ini yang bakal terjadi, apa yang terjadi, ini mantap ya. Saya juga nggak nyangka kayaknya Taurus akan ada perubahan ini, meskipun tidak meroket naik ya, ataupun tidak secepat naiknya, nggak masalah. Secara grafik ada peningkatan, ada perubahan, ada transformasi yang baik yang menguntungkan. Ini sekitar 70%. Nah, mantap ya. Jadi hanya sekitar 30% aja yang mungkin masih fokus, masih ibaratnya itu masih ada masih fokus terus masih apa ya berkonsentrasi belum bisa mencapai target ini sekitar 30% aja kok. Karena yang 30% ini terlihat jelas saya terawangkan persen ini banyak apa ya energi negatif yang bersarang dalam diri kalian. Makanya ketika kalian berkonsentrasi, berfokus pun ini belum bisa mencapai target. Kesulitan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke ya, terlepas apapun itu, saya mendeteksikannya ya masih penuh lah, masih penuh keberuntungan memasuki minggu pertama bulan Mei. 70% ya. Ya kalau kalian lolos ya berarti kalian masuk yang 30%. Lanjut ya, secara keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi arah penerawangan memasuki minggu pertama bulan Mei, tak terfikirkan sebelumnya. Ini yang bakal terjadi. Apa yang terjadi? Di sini jelas ya. Kalau saya presentasikan di sini waspada ya untuk Taurus. Kayaknya 60% kalian kurang bisa diuntungkan. Masih banyak hambatan, ganjalan. Karena memang tertahan keberuntungan kalian, rezeki kalian tertahan di situ. Ini 60% ya. Banyak adanya penurunan di sini. Bisa saja ketika kalian dijanjikan keuangan, ini bisa saja gagal. Hanya sekitar 40% saja di sini sobat. Ya mungkin masih ada keberuntungan, bisa saja dihantam rezeki-rezeki, didatangi rezeki bisa saja dari berbagai arah. Atau bisa saja keuangan kalian ini masih bersahabat. Itu untuk yang 40% ya. Jadi sekali lagi kemungkinan yang terjadi ini memasuki awal minggu ataupun minggu pertama bulan Mei ini antara beruntung sama tidak ini lebih kuat tidak beruntung ini harus belum maksud saya keberuntungan ini masih belum berpihak sama kalian. Apakah tidak ada keberuntungan sama sekali? Ada, makanya saya tadi mengatakan hanya sekitar 40% saja yang beruntung. Jadi kemungkinan kecil ya ada keberuntungan keuangan di situ. Yang ada apa? Penyetopan, rezeki seret, rasa macet, kesulitan. Ini yang saya rasakan. Karena jelas kali ini banyak dari sahabat Taurus
yang tertembak di faktor pekerjaan. Kalau bisa di netral sobat ya. Sing saya mengatakan kalau kalian bisa doanya tata caranya monggo dijalankan sendiri, dinetralkan sendiri, kerjakan sendiri. Gitu. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidang, jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan seperti ini, takutnya apa? Takutnya yang tadinya mau dapat keberuntungan, keberkahan ini bisa gagal semua sobat. Pasti bisa gagal. Kenapa saya mengatakan pasti? Karena sudah banyak contohnya, nggak bisa terhitung. Konsultasi sama saya itu seperti itu. Awalnya dibiarkan satu titik, tiba-tiba yang lainnya terkontaminasi, ikut ambles, ikut banyak konflik. Akhirnya bisa-bisa lanjur-lanjuran kesedihan luar biasa. Nah, kan jangan sampai seperti itu. Ketika kita merasakan halal suatu masalah, ya coba sikapi dengan pemikiran jernih, dengan energi batinnya ataupun hati. Nanti akan tahu jawabannya. Ini masalah yang terjadi ini logika atau di luar logika. Nanti pasti tahu jawabannya. Nah, kalau misalkan kalian sudah meyakini ini logika, ya monggo selesaikan logika. Tetapi ketika kalian meyakini ini logika dan tidak ada keberhasilan, ya sudah jangan dilogikakan. Berarti apa? Pindah haluan. Berarti arahnya itu ke non logika. Nah, baru ditarik kesimpulan non logika bagaimana caranya? Ya menyelesaikan secara perbaikan energi. Di situ kuncinya sobat. Jangan dibiarkan terus secara logika, nggak ada hasil terus secara logika. Ya habis-habisan kalian hancur-hancuran. Tidak ada perbaikan. Diputar-putar saja nanti kalian. Habis asmara selesai, pekerjaan selesai masalah, keuangan selesai masalah, kesehatan terus diputar-putar sampai habis-habisan. Kalau kita tidak bisa menyikapi seperti itu sobat ya. Oke ya, terlepas apapun yang sudah saya sampaikan, tetap ya percaya tidak percaya sobat, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu ya. Apalagi ini bersifat general reading sobat, energinya itu luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian ingin jawaban yang tepat, akurat, apalagi mungkin merasakan ya kok cocok ya dengan perjalanan hidup saya, ataupun mungkin nyerempet-nyerempet seperti perjalanan hidup saya misalkan, ya monggo konsultasi secara pribadi biar dapat jawaban tepat, akurat. Ketika ada masalah saya akan memberikan solusi, ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura saya akan memberikan bagaimana langkah-langkah biar aura kalian terbuka kembali, sehingga apa, penuh roda keberuntungan langkah ke depannya. Seperti itu ya. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Gitu loh. Ini kan general reading. Seperti itu ya. Oke, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah berpihak sama kita secara otomatis. Kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya, minimal ada 3 poin. 1. Tetap pendekatan doa sama-sama kuasa. 2. Ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin kedua apa? Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangan doa kalian, ikhtiar kalian. Jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir ya sudah. Kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Dan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilannya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Taurus. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.